Kegiatan disimilasi budaya positif bersama Dewan Guru untuk diterapkan di SMP Negeri 1 Sipora Utara akan segera dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Ibu Guru Hebat dimohon berdiri. Doa pembukaan oleh Bapak Ujang SPDI kepada Pak Ujang dipersilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul dalam rangka untuk mengikuti kegiatan disimulasi di SMP Negeri Sipora Utara. Untuk itu Tuhan yang Maha Kuasa, lancarkanlah kegiatan kami ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kekuatan kepada kami dalam menerapkan kegiatan yang ada di sekolah ini, yaitu membangun budaya yang positif di sekolah. Doa dan harapan kami tunjukkan padamu. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ujang. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari kepada Bapak Ibu Guru Hebat dimohon duduk kembali. Untuk selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sipora Utara kepada Bapak kami persilakan. Selamat siang kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, terusnya kepada rekan-rekan guru, terlebih-lebih kepada Pak Pran yang saat ini sedang mengikuti kegiatan program calon guru penggerak salah satu dari sekolah kita. Bapak Ibu, guru penggerak
sudah merupakan kewajiban oleh seluruh guru yang memenuhi persyaratan oleh yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 26 tahun 2022, di mana peserta didik seluruh peserta didik boleh mengikuti dengan syarat administrasinya minimal S1, kemudian mempunyai pengalaman mengajar minimal 5 tahun, kemudian masa aktifnya paling singkat atau tidak kurang dari 10 tahun. Kalau seperti saya udah nggak bisa baperan, saya tinggal 8 tahun lagi. Kemudian terdaftar di data pokok pendidikan. Hasil nantinya dari calon guru penggerak yang sudah dinyatakan lulus bisa digunakan seperti pada pasal 13 dari peraturan tersebut. Sertifikat guru penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 untuk memenuhi salah satu persyaratan jadi kepala sekolah, kemudian juga persyaratan untuk pengawas sekolah, juga penugasan lain di bidang pendidikan. Syukur dari sekolah kita ada satu calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti kegiatannya, yaitu melalui Permendikbud, melalui surat Kemendikbud nomor 07/B3/BT/03/03.00/2024 penetapan peserta guru penggerak angkatan ke-10 yang dimulai di bulan Maret kemarin dan berakhir pada bulan 10 tahun 2024. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua guru untuk bisa membantu kegiatan dari Pak Pran, karena ini juga menjadi potret bagi sekolah kita. Jika ada nanti yang sudah menjadi guru penggerak dan lolos, mudah-mudahan bernilai baik Pak Pran, menjadi potret sekolah kita. Walaupun kita di belakang ternyata bisa mengikuti kegiatan dari minimnya sarana dan prasarana yang kita miliki. Akhir kata, saya menyampaikan kepada kita semua, kita ikuti kegiatan ini dengan baik, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Pran nantinya bisa menjadi pedoman atau bahan refleksi bagi kita untuk berbuat positif di sekolah kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua saya sampaikan terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya, ice briefing yang akan dipimpin oleh CGP Angkatan 10, yaitu Bapak Franciscus. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya undang Bapak Ibu guru yang hebat untuk berdiri. Untuk ice briefing kita pada siang hari ini, kita mengambil dua pohon, yaitu pohon pinang dan pohon pisang. Kalau saya katakan pinang, berarti kita tetap berdiri. Kalau saya katakan pohon pisang,
kita duduk. Namun sebelumnya saya tetap mengatakan konsentrasi. Di Bapak Ibu guru hebat menjawab konsentrasi dimulai. Artinya semua kita konsentrasi mendengarkan apa yang saya katakan. Sudah siap semuanya? Siap. Baik, terima kasih. Kita langsung saja mulai tanpa testing. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat sudah memahami instruksi dari saya. Saya katakan konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pinang, pinang, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pisang, pinang, pisang. Kita beri tepuk tangan, luar biasa, tidak ada yang salah. Baik, demikian speaking kita, saya pikir kita semangat. Oke, terima kasih kepada Pak Franz. Semoga ice breaking tadi dapat melemaskan otot-otot yang mungkin sedang tegang. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang akan disampaikan oleh kepada calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Franciscus Saperius. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Sipora Utara yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sipora Utara, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang senantiasa mendukung saya dari bulan Maret sampai saat ini bulan Juni. Terima kasih banyak. Untuk saat ini saya akan mengadakan kegiatan disimilasi budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita maupun yang akan kita terapkan di kemudian hari. Saya pikir nanti di semester ganjil tahun ajaran baru tahun 2024 tahun 2025. Nanti kita bisa lihat di slide Bapak Ibu. Disimilasi budaya positif, membangun budaya positif di sekolah. Saya Franciscus Saperius, calon guru penggerak angkatan ke-10, berasal dari SMP Negeri 1 Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salam dari kami, Bapak Fasilitator kami, Bapak Rinto Huta Barat SPD, Ibu pengajar praktik kami, Ibu Christine Piliana Boru Maringga SPD MM, dan saya calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Mentawai Franciscus Saperius SS. Bapak Ibu, kita akan mulai tentang disimilasi positif di sekolah. Kalau di dalam pelajaran kami dimulai dari modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Dan ini merupakan akhir dari modul 1. Pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Di situ jelas dikatakan Ingarso Suntulodo Imadio Mangukarso Tuduri Handayani. Jadi yang pertama mencetus tentang merdeka belajar itu sudah dimulai dari Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Nasional kita. Jadi Ingarso Suntulodo artinya di depan menjadi contoh. Jadi kita Bapak Ibu Guru menjadi contoh di depannya. Yang kedua, di tengah menjadi penyemangat, memberi motivasi, dan di belakang menjadi pendorong atau penuntun. Jadi selama ini kita kenal motonya yaitu Tuduri Handayani. Yang sering kita kenal yaitu di belakang menjadi pendorong atau penuntun. Bapak Ibu Guru hebat, kita sekarang dituntut untuk menjadi penuntun, bukan penuntut. Kalau dulu kita menjadi guru yang suka menuntut, perintah anak-anak, tetapi tidak melaksanakannya. Kita tidak memberi contoh. Jadi sekarang kita dituntut untuk menjadi guru yang menuntun. Kita memberikan contoh teladan kepada anak-anak. Begini loh cara menyapu, begini loh cara masuk yang tepat waktu. Jadi kita memberi contoh. Itu yang dikatakan Tuduri Handayani.
Ya, di sini dikatakan tadi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah menuntun, ya, bukan menuntut. Jadi sudah saya jelaskan tadi yaitu kita mau menuntun siswa-siswi kita, bukan menuntut mereka untuk menjadikan mereka sesuai apa yang kita mau. Ini dikatakan beliau melalui Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2020, jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang adalah guru. Melalui hasil kita kemarin tentang mengisi kalimat rumpang untuk cita-cita atau visi siswa-siswi atau sekolah kita ke depan, ini ada beberapa yang sudah kita kutip. Hasil dari isian kalimat rumpang dari Pak Hendy Arianmen SPD, beliau menekankan disiplin dan beriman. Dari Ibu Loren Hesti Louis SPD, beliau menekankan beriman, berkarakter, dan cerdas. Dan dari Pak Rinaldi SPD, beliau juga menekankan supaya kita semua warga sekolah harus beriman, memiliki etika sopan santun, dan berakhlak mulia. Bagaimana dengan visi misi sekolah kita? Harus mengacu kepada pelajar profil Pancasila. Yang pertama, pelajar profil Pancasila kita yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pak Rinaldi tadi sudah merujuk ke sana. Jadi visi misi itu harus mengacu kepada pelajar profil Pancasila. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Jadi ada 6 pelajar profil Pancasila. Ini yang akan kita bentuk siswa-siswi kita untuk menjadi 6 ini. Bagaimana dengan visi sekolah kita? Apakah sudah mencakup 6 profil pelajar Pancasila itu? Di sana kita katakan yaitu menghasilkan insan yang cerdas, berprestasi, berkarya, berdasarkan iman dan takwa. Jadi di sana kita mengacu kepada pelajar profil Pancasila yang pertama. Artinya kita membentuk siswa-siswi kita untuk beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Berkaitan dengan tema kita hari ini yaitu budaya positif, ada 8 yang akan saya jelaskan di durasi waktu kita kurang lebih 60 sampai 90 menit ke depan. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, hukum dan penghargaan. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Ini yang akan kita terapkan nanti kemudian Bapak Ibu guru melalui kepala sekolah. Kepala sekolah akan menggerakkan dan juga kita semua akan mengikutinya itu. Pertama, tentang disiplin positif. Disiplin itu bukan tata tertib, bukan aturan, sekali lagi bukan hukuman. Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa hukuman, tanpa ancaman, dan tidak karena hadiah. Ya. Di sana ada 3 untuk mencapai disiplin positif itu. Yang pertama, khusus bagi wali kelas, mendesain lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Yang kedua, membuat keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas. Nanti kita akan terapkan di semester pertama, ya, semester pertama, semester ganjil kita koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah melalui pengajar praktik kemarin kami sudah berbincang tentang itu. Dan yang ketiga, memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa, tidak membuat siswa merasa terbeban. Jadi kurikulum merdeka itu arahnya ke sana. Saya pikir beberapa Bapak Ibu yang dari GGD telah mengetahui ini, telah mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Ya, tetapi pada kesempatan ini saya lebih menekankan itu.
Yang kedua tadi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu atas dasar diri kita. Ya. Kontrol itu atas diri kita, bukan orang lain. Begitu juga dengan murid. Guru tidak bisa mengontrol murid. Murid yang akan bisa mengontrol dirinya sendiri. Ya. Jadi kita coba praktekkan. Saya mohon kepada Bapak Dimen Barderson SPD untuk bisa maju ke depan. Yang kedua kepada Ibu Loren Hesti Lewis, kami persilakan maju ke depan. Ini kita mau lihat tentang teori kontrol melalui praktik. Bapak Dimen nanti akan membuka. Ibu Loren lihat kepalan tangan itu. Silakan begini Ibu Loren, ya, di hadapan Bapak Ibu guru hebat kita. Begini Ibu Loren. Baik. Pak Dimen sebagai laki-laki dan perempuan yang selama ini kita anggap lemah, dia bisa melakukan kontrol diri sendiri, tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Kita coba kepada Pak Dimen untuk membuka genggamannya Bu Loren. Bu Loren terserah mau membukanya apa tidak. Ya, sesuai dengan keyakinan Bu Loren. Kuat sekuat-kuatnya. Dan Pak Dimen ini, buktinya nanti Bu Loren akan buktikan sendiri. Ya, sesuai izinnya Bu Loren. Silakan berhadapan. Ya, mohon izin. Ya, silakan Pak Dimen Barderson coba membuka kepalan tangannya sampai tangan Bu Loren begini. Mudah-mudahan mampu. Silakan dibuka. Ya. Lihat Bapak Ibu guru, tidak mampu, tidak mampu. Ya, kita beri tepuk tangan. Ya. Begitu Bapak Ibu guru, kalau kita mendidik murid, murid itu sedang begini. Kalau dia mau buka, boleh. Berarti mereka mau didik. Kalau mereka tidak mau buka, bagaimana jangannya bisa terbuka? Si Dimen pasti bisa nanti merayu Bu Loren, buka lah sedikit. Bisa. Ya, jadi begitu di dalam teori kontrol. Kalau sudah begini orang tidak mau buka, sama seperti hatinya dia tertutup. Bagaimanapun anak itu tidak akan membuka dirinya. Bapak Ibu guru harus memiliki metode yang tepat. Nanti akan ada metode-metode yang akan saya sampaikan selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan dengan teori motivasi. Seseorang melakukan sesuatu untuk, ini berlaku untuk kita semua, tidak hanya murid. Satu, kalau kita melakukan sesuatu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita mau melakukan biar kita merasa nyaman, ya, biar kita terhindar dari hukuman. Kalau saya datang tepat waktu supaya saya tidak terhindar dari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan sesuatu, motivasinya biar saya dapat imbalan. Ini uangmu, saya berikan kamu jabatan. Kita berikan penghargaan dengan bentuk sertifikat, piala dan lain-lain dari orang lain. Dalam hal ini kita Bapak Ibu guru dari kepala sekolah mendapat nilainya di PMN tinggi, gitu ya. Lalu yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya yakin Bapak Ibu guru, teori motivasi yang kita pakai adalah teori yang ketiga. Jadi dasar inilah kita mendidik siswa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau mereka percaya mau dibentuk, mereka akan buka tangannya di dalam teori kontrol. Baik, kita akan lanjut lagi tentang apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi akan saya jelaskan apa artinya. Kalau hukuman itu bersifat tiba-tiba, kita semua mungkin pernah melakukan hukuman, itu yang sekarang tidak diperbolehkan di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Bersifat tiba-tiba, satu arah, hanya dari kita. Ya, hanya dari kita. Silakan bersih WC, silakan kamu di luar. Ya. Dan menyakiti murid, murid tersakiti. Ketika di luar, murid merasa malu secara psikis. Kalau kita pukul mereka berdiri dengan tangan begini, kaki diangkat, mereka akan merasa sakit dari segi fisik. Lalu konsekuensi, bedanya konsekuensi sudah kita sepakati dengan muridnya, masih mereka langgar. Guru di posisi mengontrol murid, kan kemarin sudah kita ingatkan. Ini namanya konsekuensi. Membuat murid tidak nyaman karena dikontrol oleh guru. Konsekuensinya, contoh, ketika murid kedapatan membawa HP, kita tangkaplah HP itu. Itu merupakan konsekuensi, bukan hukuman.
Tapi kalau kita ke razia dapat HP-nya, kita suruh mereka berjemur, itu namanya hukuman. Tidak ada hubungannya dengan HP. Jadi Bapak Ibu guru begitu. Lalu yang ketiga ini kita pakai selalu nomor 3. Membuat murid dari restitusi ya Bapak Ibu, membuat murid menyadari kesalahannya, mencari solusinya sendiri, dan berupaya untuk lebih baik. Restitusi nanti saya akan sampaikan ada 3 model restitusi. Membuat murid menyadari kesalahannya, kita coba walaupun tidak gampang di daerah kita yang 3T. Suruh mereka cari solusinya sendiri dan berupaya untuk menjadi lebih baik. Ini Bapak Ibu, kalau hukuman, murid anak menyembunyikan kesalahannya, takut dihukum. Ya, kenapa kamu terlambat? Tidak berani. Ya. Yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahannya. Kalau dia tidak bisa menjawab, dia harus berdiri. Itu dia harus menutupi kesalahannya. Ya. Lalu dampak murid marah, hati-hati. Yang kedua, merasa bersalah muridnya kalau kita membuat hukuman. Yang ketiga, rendah diri, bahkan mengasingkan diri. Dulu pengalaman pertama kita membuka SMP, muridnya itu kurang lebih umurnya 18 sampai 21 tahun. Ada salah satu guru kita yang diancam. Ya, dulu Pak RD yang sebagai PLH dulu tahu tentang hal itu. Murid-murid kita sama besar dengan kita. Itu membuat murid menjadi dendam. Yang ketiga, tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Itu tadi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi tadi bedanya murid atau anak belajar taat peraturan karena peraturan mereka taat. Yang kedua, mereka mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Itu tugas kita guru, mengontrol mereka. Lalu mereka kehilangan hak dan waktu jeda seseorang diri, time out dan penahanan, detention. Dan kalaupun mereka harus melaksanakan konsekuensi yang mereka lakukan, mereka udah tahu sebelumnya. Kalau mereka bawa HP, pasti HP-nya ditangkap, bukan dihukum. Dan masuk akal, HP-nya ditangkap kok gitu. Ya, itu dia. Jadi mereka udah tahu. Yang dianjurkan dan yang harus kita laksanakan di semester depan adalah restitusi. Anak atau murid memecahkan masalah, bisa tahu dia persoalannya sendiri. Yang kedua, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Ya, seperti tadi Bu Loren, dia pegang kendali. Walaupun Pak Dimen bagaimanapun sebagai seorang guru dan Bu Loren kita anggap tadi sebagai seorang murid, tidak mau. Ya. Murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Lalu beberapa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi itu. Jadi di sana jelas Bapak Ibu 2 ini. Tapi yang sangat dianjurkan adalah ketiga, identitas sukses. Kalau ini sudah gagal, kalau kita melaksanakan hukuman. Tadi kita yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan kita dan ini sudah dikenal secara umum. Yang pertama adalah bertahan hidup, makanya di tengah-tengah. Lalu selanjutnya kita cinta kasih dan diterima. Dimanapun kita berada kita perlu kasih sayang, cinta kasih dan harus diterima. Lalu kita punya penguasaan, ya, punya kuasa atas diri kita sendiri. Kita mau bebas, tuh ada gambarnya kupu-kupu. Lalu kita perlu kesenangan, kegembiraan. Kalau kita di satu tempat kerja, murid juga di kelas tidak merasa senang, tidak merasa bebas, tidak bisa mereka merasakan bahwa mereka berkuasa sebagai seorang murid. Karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara itu guru harus menghamba kepada murid. Jadi sekarang saya kemarin sempat katakan menghamba luar biasa tingginya murid sekarang. Itu yang harus kita laksanakan Bapak Ibu. Murid perlu dicintai, diterima. Siapa tahu di rumah dia tidak mendapat rasa kasih sayang dan diterima oleh orang tua. Jadi beberapa ada siswa kita yang dari latar belakang broken home. Ya maaf Bapak Ibu, jadi bahwa sebelum melakukan tindakan hukuman dan sebagainya tadi Bapak Ibu, apapun tindakan kita terhadap murid, selidikilah 5 kebutuhan dasar yang dialaminya. Hati-hati Bapak Ibu ketika ada dari Betu Monga terlambat, jangan langsung main plok. Kita nggak tahu jauh Betu Monga. Berarti itu ada kebutuhan bahwa jarak jauh. Ya, mereka memiliki penguasaan dengan jarak tempuh yang jauh. Nah, jadi kita bisa mengadakan posisi seperti mereka. Ya.
Lalu posisi kontrol guru, ini penting buat kita Bapak Ibu guru pada hari ini. Ini poinnya adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Jadi apakah kita mau menjadi seorang guru yang tipenya menghukum? Kamu saja yang salah, kamu terus salah setiap hari. Itu bahasa penghukum. Patuhi aturan saya. Aturan saya tidak boleh kamu keluar jam pelajaran. Ya, itu posisi menghukum. Kalau mereka melanggar dua ini, dihukum. Ini posisi kita guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Jadi kita senang kalau murid itu merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bapak kecewa sekali dengan kamu. Padahal kamu keponakannya bapak. Kamu kebanggaan bapak. Kamu tinggal di rumah bapak. Murid merasa bersalah. Gimana kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat begini? Ya, dia berpikir, oh ya kasihan. Kok aku jadi merasa bersalah ya? Jadi murid tidak bisa apa-apa, hanya merasa bersalah. Lalu kita ada posisi guru sebagai teman kita rangkul. Kita anggap murid itu seperti teman. Ayo bantulah demi ibu, tolonglah. Ayo ingat tidak dengan bantuan ibu selama ini. Jadi kita merasa murid seperti teman, biasa aja, seperti di luar. Harus ada perbedaan Bapak Ibu antara di lingkungan sekolah dengan di luar. Kalau di luar panggil okom, kalau di sekolah wajib panggil bapak. Ya. Itu harus ada bedanya. Lalu kita ada posisi guru sebagai pemantau. Kita pantau murid. Peraturannya apa? Tahu kamu? Baju harus dimasukkan sebagai pemantau. Kamu tahu konsekuensinya apa kalau kamu mengeluarkan baju? Jadi ada posisi guru sebagai pemantau. Yang diharapkan adalah kita menjadi posisi guru sebagai seorang manajer. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya, nak? Ya, posisi manajer. Jadi kita hanya melihat mereka, memberi kesempatan mereka, mengingatkan mereka. Ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini, nak? Jadi di situ Bapak Ibu, jadi kita dituntut untuk menjadi manajer, tidak berlaku kepada mereka sebagai teman, tidak memantau mereka apa muka peti polisi untuk bisa mentaati peraturan apa tidak membuat mereka merasa bersalah atau menghukum mereka. Ya, pada kenyataannya atau praktek kita tidaklah gampang, tapi ini yang harus kita laksanakan dan pelan-pelan kita coba terapkan, atau yang sudah kita terapkan kita kembangkan di semester ke depan. Lalu selanjutnya kita lihat tentang keyakinan kelas. Ini tuh berlaku di kelas untuk wali kelas. Bahkan untuk Bapak Ibu guru yang masuk di kelas, punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, ada kesepakatan belajar. Kalau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu berlaku umum di kelas. Ya, kalau kesepakatan belajar, kalau Pak Dimen masuk atau Bu Rita masuk punya kesepakatan. Ya, seperti saya, kalau mereka masuk, mereka pokok meja, mereka berdiri. Jadi punya kesepakatan. Ya, boleh ke kamar mandi dalam waktu yang singkat. Jadi itu kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas yang pertama, menerima semua daftar keinginan murid. Murid disuruh mencatat ke depan, apa maumu di kelas kita. Yaitu nanti wali kelas ke depan. Lalu tugas guru merekap semua keinginan murid, direkapnya. Keinginan murid. Yang ketiga, menyusun menjadi kalimat positif. Nanti saya jelaskan tentang kalimat positif. Mungkin selama ini kita banyak menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Ya. Lalu meninjau ulang untuk menemukan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kejujuran, kesehatan, ya, kebersihan, keamanan, ya, menghormati, menyayangi, itu nilai umum. Agama apapun, suku manapun tetap mengajarkan itu, nilai-nilai kebajikan. Lalu meninjau ulang, sederhanakan, dan ditandatangani, dan terakhir ditempel di dinding. Itu akan kita laksanakan. Sebelumnya saya sebagai wali kelas belum pernah melaksanakan itu. Ya, mudah-mudahan semester depan saya bisa diberi kesempatan untuk menjadi wali kelas untuk bisa mempraktekannya, Pak Kepsek. Saya dengan senang hati untuk memberikan itu, Bapak Ibu guru. Saya akan memberikan contoh untuk itu. Nah, di sana lihat. Ini ada contoh, salah satu contoh di SMP Negeri 1 Sebut Selatan. Mereka membuat ini. Keyakinan kelas. Ini namanya peraturan Bapak Ibu guru. Tidak boleh datang terlambat.
peraturan. Menggunakan kata negatif, tidak boleh. Tidak boleh mengeluarkan baju, kata negatif. Tidak boleh bertengkar, kata negatif. Bertengkar, mengeluarkan baju, terlambat, kata negatif semua. Tidak membuang sampah sembarangan atau dilarang membuang sampah sembarangan, kata dilarang itu juga negatif. Tandanya juga silang. Tidak boleh ribut di kelas. Nah, itu Bapak Ibu guru. Lalu ini yang selama ini kita pakai, kalimat negatif. Sekarang kalau kita buat keyakinan kelas besoknya, kita akan sederhanakan. Di sana nampak ya, datang tepat waktu. Nah, kan sudah positif kan, datang tepat waktu. Jadi semuanya kita datang tepat waktu. Ya, tidak boleh mengeluarkan baju, berpakaian yang rapi dan sopan. Ya kan? Rapi dan sopan kata positifnya Bapak Ibu, bukan mengeluarkan baju. Lalu tidak boleh bertengkar, kita ambil keyakinan kelasnya, saling menghormati dan menyayangi. Ya, menghormati dan menyayangi, nggak boleh bertengkar, kita harus saling sayang. Lalu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita ambil kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu kata-kata positif. Tidak boleh ribut. Nah, menjaga ketertiban dan keamanan kelas. Jadi ketertiban, keamanan poinnya, bukan ributnya poinnya, bukan membuang sampah sembarangan, bukan bertengkar. Itu nanti kita akan mulai laksanakan hasil dari diskusi kami dengan Pak Kepala Sekolah bersama dengan Ibu pengajar praktik. Jadi ini sudah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sebut Selatan. Kita mudah-mudahan akan mulai itu dan kita tempel di kelas. Jadi dibaca nanti. Ya, ketika mereka melanggar, lihat ini. Buang sampah sembarangan. Sering beberapa kali kita menemui di kelas ada sampah. Tunjukkan, buanglah sampah pada tempatnya. Sini siapa yang buang sampah? Ini ada sampah. Berarti sudah melanggar keyakinan kelas. Demikian Bapak. Lalu kita masuk tadi tentang segitiga restitusi. Ada 3 di sana. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi yang sudah kita buat. Kalau kita menstabilkan identitas, kamu tentunya punya alasan. Oh maaf, ya untuk menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau saya terlambat datang ke sekolah, Pak Kepsik panggil saya. Pak Kepsik nggak boleh langsung marah saya. Harus beliau stabilkan identitas saya dulu. Pak Kepsik katakan, semua kita pernah salah Pak Pran. Saya juga pernah terlambat kok Pak Pran. Jadi agak tenang saya. Jadi stabil, ya. Identitasnya stabil sebagai seorang guru. Pak Kepsik nggak langsung marah-marah. Saya juga pernah salah kok dulu Pak Pran. Nggak bisa memberi contoh. Kita semua sebagai manusia pernah salah kok Pak. Sudah agak tenang saya, nggak langsung dimarah. Nah, lalu masuk kepada validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan Pak Pran. Kenapa kamu bisa terlambat? Kok tidak tepat waktu? Itu juga kita laksanakan kepada murid kita. Kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Jadi itu. Lalu selanjutnya menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Pak Fran, Bapak tahu kita harus masuk jam berapa? Keyakinan kelas kita sepakati kan kita harus masuk jam 7:15. Bapak Ibu guru, saya pelan-pelan saya merasa cukup bersalah selama ini. Selama ini karena dengan kegiatan-kegiatan saya belum bisa menerapkannya secara penuh. Tapi saya akan coba di semester pertama, saya coba memberikan contoh sebagai salah satu calon guru penggerak kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bagaimana contoh restitusi kepada murid. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu guru. Modul 1.4 Ya, ini tentang Budaya Positif. Saya, Franciscus Saverius, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Mentawai. baik Bapak Ibu, kita coba lanjut. Di sini Yang nampak tentang segitiga restitusi. Nah, ini dia Pak. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Validasi tindakan yang salah sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi Pak
Ensek tanyakan keyakinan kepada saya. Kita harus masuk jam berapa? Ini salah satu contoh murid kita yang terlambat. Nelson berlari karena sudah terlambat datang ke sekolah. Jadi kita coba dengar bersama-sama Bayu. Ini salah satu praktek. Si Nelson terlambat ya, datangnya betul Nelson. Ya Pak. Jadi beberapa kali kamu terlambat ya? 6 kali Pak. 6 kali juga ya. Jadi terlambat itu suatu kesalahan nggak? Ya baik, ya terlambat itu saya pikir biasa Nelson ya. Semua pun sering juga terlambat. Sebagai suatu kesalahan manusia, Bapak juga sering terlambat sebagai seorang guru. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan itu ya Nelson ya. Dan memperbaiki, ya saya pikir nggak boleh kita ulangi lagi ya Nelson ya. Yuk kita cari solusi sama-sama ya. Memvalidasi dengan solusinya. Bapak mau tahu kenapa kamu sampai terlambat 6 kali? Karena rumah saya lupa kurang lebih 8 km. Ada lain lagi? Cuaca gimana? Dan cuacanya buruk Pak. Baik. Selain cuaca, lalu ada lagi sering terlambat karena saya sering lambat bangun Pak. terlalu bangun itu apa itu? Karena lambat tidur Pak. Nonton TV di rumah tangga. Oh, itu masalahnya. Sering nonton di rumah tetangga. Nelson, kamu tahu keyakinan kelas kita kan? Ya Pak. Tahu, baik. Kalau terlambat itu, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita atau enggak? Tidak Pak. Tidak. Jadi keyakinan kelas nomor berapa ya yang kita langgar kalau terlambat itu? Nomor 2 Pak. Tentang apa itu? Disiplin waktu. Oh, disiplin waktu. Jadi disiplin ini saya pikir penting. Ya, apakah menurut Nelson penting juga disiplin waktu dalam suatu kegiatan, baik di sekolah maupun acara-acara tertentu? Penting. Penting sekali ya, karena kita bisa menghargai waktu. Ya juga kalau kita juga terlambat atau tepat waktu ini menunjukkan cerminan diri kita ya. Baik, kalau berkaitan dengan waktu Nelson, kita menghargai waktu itu kan penting karena itu bermanfaat bagi kita. Waktu atau orang yang bilang kan money ya kan. Jadi kita bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang juga di sekitar kita. Pekerjaan tidak tertumpuk kalau kita tepat waktu, kita dapat juga melatih kepedulian. Betul ya? Ini gimana? Saya mohon maaf Pak karena saya sering terlambat dan berjanji tidak akan mengulangi. Baik, tapi menyesal juga ya kan? Ya, bisa mengatur waktu lebih baik nanti ya. Oke. Oh baik Nelson ya, sikapmu yang tadi meminta maaf ya, luar biasa. Saya salut karena kamu juga tidak menyesal. Selain itu kamu juga termasuk anak yang sangat pintar. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat ke sekolah lagi Nelson? Saya akan lebih cepat tidur lagi Pak dan tidak akan menonton di rumah tetangga. Saya akan menonton di rumah tetangga pada saat malam minggu dan saya berangkat ke sekolah membawa ponsel dan berangkat ke sekolah pada saat jam 5 pagi. Baik, ini saya pikir langkah yang baik Nelson. Bapak juga akan kerjasama dengan orang tuamu agar mengontrol kamu, mendukung kamu. Jadi kamu bisa kembali ke kelas, bisa ikuti pelajaran seperti biasa. Dan terima kasih telah bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu lakukan hari ini. Jangan lagi diulangi ya. Jadi silakan kembali ke tempat. Baik. Jadi ini salah satu praktek restitusi, segitiga restitusi Bapak Ibu. Ya, persoalannya mujarab mampu apa tidak, kita akan coba pelan-pelan sesuai dengan teori ini dengan pelaksanaan. Ya, boleh pada waktu kami lokakarya sebagainya banyak yang menentang. Kita akan coba pelan-pelan sesuai apa enggak. Lalu ini ada yang kedua, kalau tadi yang laki-laki ini juga ada yang perempuan. Ya, kita coba lihat di sini. Supaya ada perbedaan. Bapak saya dapat laporan dari Pak Mimin. Ya, ujian tadi kamu ikut dengan kamu Baby. Kenapa ya? Ya Pak, kan jadi mau lihat jawaban saya dan juga ada mau dari jawaban saya Pak. Dan dia juga menjawab. Begitu. Marah dan kesal lah kamu pasti dengan Baby ya.
Iya Pak, manis sekali karena suasana manusiawi. Baik, saya pikir wajar lah ya, Flora, Bapak pun juga ya, tidak suka juga kalau jawaban Bapak dicontek oleh teman Bapak. Begitu juga saya pikir Pak Dini yang mengawal ujian pada saat itu. Betul enggak? Oke. Baik, Flora, apa yang kamu lakukan dengan teman si Debbie itu? Saya menarik kertasnya dengan kasar Pak dan mau melaporkan sama Pak Iman. Untung Pak Iman juga datang, kalau tidak Bapak pun bisa. Nah, baik Flora, jadi alasan kamu melakukan itu apa ya? Jangan saya dicontoh Pak. Banyak sekali dia. Baik Flora, alasanmu apa kamu melakukan itu ya? Jangan saya dicontoh. Banyak sekali dia. Ini perbuatan tidak terpuji loh Pak. Oh iya, baik, Bapak sangat menghargai tindakan kamu karena ya, kamu masih kontrol diri dan untung ada pengawas di situ ya, jadi masih bisa kita kontrol. Menurut kamu sikap itu sudah sesuai tidak ya dengan keyakinan kelas kita? Iya. Nah, baik, Laura, keyakinan kelas apa sih yang sudah kamu langgar ketika kamu melakukan hal-hal yang tadi itu? Tidak menghormati dan menghargai Bapak. Ketenangan dan kenyamanan di kelas pertama Pak. Baik, betul sekali itu ya. Penting apa enggak kita menghargai dan menjaga serta menghormati dan menjaga ketenangan dan kenyamanan di kelas, Flora. Penting Pak. Baik, Flora, apa kontrol dirimu ketika kamu sudah marah seperti tadi, Flora? Harus lebih sabar, menenangkan diri dan berhati. Oh ya, dia ketiga seperti tadi dan tadi ya. Untung ada beliau pengawas ujian, fungsinya pengawas ujian. Kira-kira kamu mau berubah enggak? Mau Pak. Mau, dengan cara apa nanti kamu bisa berubah? Harus lebih sabar. Kalau ada yang mencontoh lagi, saya harus melakukan dulu. Baik, begitu. Tetap semangat Flora ya. Dan kita undang si Teddy, dia datang. Ya, kalian juga minta maaf ya. Ya. Ah, ini si Teddy, silakan. Ya. Baik. Baik, tetap semangat. Jangan diulangi kembali ya. Silakan kembali ke kelas dan Teddy nanti tetap tinggal di sini. Jadi Bapak Ibu guru hebat, ini praktik restitusi. Kita coba. Ya, persoalan mampan tidak mampan, itu diurusan di kemudian hari. Ya, sudah. Di sana tadi Bapak Ibu sudah lihat bagaimana saya menstabilkan si Nelson dan si Flora. Ya. Ini si Nelson kita kenal cukup nakal, tapi lihat dia menghafal cepat sekali. Jadi ada perbedaan. Sayang kalau kita biarkan begitu saja. Begitu juga dengan Flora. Jadi ada menstabilkan identitas tadi. Saya sudah contohkan ketika saya terlambat dipanggil oleh Pak FC. Kita lihat latar belakangnya apa, validasi tindakan yang salah, tindakan saya sudah salah, beliau validasi. Tidak beliau menyalahkan, tapi beliau apa yang melatar belakangi saya melaksanakan kegiatan itu. Ya, bisa berlaku terlambat ke sekolah dan sebagainya. Begitu juga keyakinannya jelas, beliau tidak mengada-ngada. Selanjutnya, ini udah jelas tadi bahwa segitiga restitusi mau kita tekankan. Menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, artinya kita pernah terlambat, jadi nggak bisa juga kita menyempurnakan siswa seperti apa yang kita mau. Kita pernah terlambat. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Siswa-siswi kita juga manusia, kita juga manusia. Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu menstabilkan identitas, sudah kita laksanakan tadi. Lalu validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini, ya kan? Lalu menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas kita? Kita mau memperbaikinya, caranya bagaimana? Ya. Jadi ini yang ditawarkan segitiga restitusi ketika ada persoalan, ketika ada sesuatu yang janggal di sekolah kita. Nah, selama ini kita agak kurang PK ya akan hal-hal ini dan menganggap seperti biasa. Nah, di sini tadi sudah jelas ini bentuk penerapan kita tadi ya. Yang satu tadi terlambat, yang kedua tadi membuat keributan di kelas. Jadi demikian saya pikir Bapak Ibu. Nah, ini kita mulai budayakan nanti senyum. Terima kasih banyak.
Ini kami ada berenam, ya, saya Franciscus Saperius, Pak Jubrial Saogo dari SMP Cahaya Bangsa, Ibu Maria Elpi Tagalung dari SMP Negeri 1 Sebulu Selatan, Ibu Dewi Anggraini dari SMP Negeri 2 Sipora, dan Pak Bayu Pramana dari SD 13 Tua Pejat. Jadi ini saya pikir yang bisa saya sampaikan untuk praktek restitusi pada kali ini kepada kita tentang budaya positif di sekolah. Jadi pelan-pelan kita akan laksanakan itu, dan kita tetap bekerja sama dengan kepala sekolah, didukung oleh semua warga sekolah. Jadi kita pelan-pelan. Ya. Nanti di kemudian hari memang untuk program Bapak Kepala Dinas kita nanti akan ada studi banding. Jadi mungkin salah satunya misalnya Pak Padri pergi ke SMP Negeri 1 Sebulu Selatan. Beliau disuruh berapa hari di sana, 3 hari, 5 hari di sana akan ditanggung. Beliau akan melihat situasi SMP di sana begitu. Ya. Begitu juga nanti mereka akan studi banding ke sekolah kita, entah studi banding dalam hal yang positif maupun yang negatif yang mungkin tidak bisa mereka contoh nanti di sekolah mereka. Oh begini budayanya di sekolah SMP Negeri 1 Sipora Utara. Jadi Bapak Ibu guru hebat, demikian saya pikir untuk pelaksanaan tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama yang kita laksanakan adalah 5S. Di SMP Negeri 2 dengan kepala sekolah yang baru sudah melaksanakan 5S. Pelan, sederhana. Ya, begitu juga mungkin di kelas. Kalau saya kemarin ketika ini saya tambah 1B. Jangan lupa dong 5S, 1B. Apa B itu Pak? Berdoa. Ya. Sesudah, sebelum dan sesudah belajar tetap berdoa. Mungkin beberapa kita mungkin lupa akan hal ini. Namun tetap juga karena visi dan misi kita adalah berprestasi, berkarya berdasarkan iman dan takwa. Tidak bisa kita berprestasi, berkarya kalau tidak berlandaskan atas iman dan takwa. Yang melatar belakangi adalah hal itu karakter. Beberapa dari kita kemarin telah memberikan tentang pendidikan karakter. Dan kekuatan sekolah kita untuk bisa melaksanakan EA, ya, apresiasi inquiry, ya, inquiry apresiatif, yaitu ada 2 guru GGD, itu yang akan mendukung kita, itu aset kita. Dan sebagian besar kita sekarang sudah PNS atau P3K, saya pikir lebih semangat lagi. Ditambah dengan guru-guru yang telah bersertifikasi, ya, itu sudah bisa menjadi contoh buat kita semua untuk saling menggerakkan satu sama lain. Jadi demikian saya pikir untuk waktu kita. Nanti saya akan buka sedikit pertanyaan kepada kita untuk bisa lebih paham tentang pelaksanaan budaya positif di sekolah. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Frans. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans mengenai materi budaya positif di SMP Negeri 1 Sipora Utara yang akan Bapak Ibu guru hebat terapkan. Dari materi yang sudah disampaikan Pak Frans tadi, mungkin ada pertanyaan atau saran atau tanggapan mungkin dari Bapak guru hebat, dipersilakan. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Baik, kepada Pak Hende dipersilakan. Oke, jadi seperti yang disampaikan tadi materi dari Pak Kami, yang saya simak tadi mengenai kata-kata negatif. Nah, di sekolah kita juga di sini sering kita lihat di mana di atribut sekolah ada kata jangan merokok.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya say no to drug. Nah, untuk meluruskan bahasa itu kira-kira apa yang paling tepatnya supaya kita besok bisa menerapkan kepada peserta didik kita. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Pak Fran. Kepada Pak Fran dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Henry Arielman. Nanti yang lain boleh menyusul. Nah, kita masih memiliki waktu yang cukup untuk bisa melaksanakan ini. Kalau tadi dikatakan, mohon maaf saya koreksi sedikit Pak, bukan say no to drugs, tapi no smoking. Iya. Kalau dikatakan di sana dilarang merokok, itu kan kalimat negatif. Sudah mengacu kepada peraturan. Kalau dilarang itu kan peraturan. Ya, sama dengan kata jangan. Jadi kalau kita merokok, berarti kita sudah melanggar peraturan. Ya. Lalu kata-kata yang bisa membangun adalah kawasan bebas asap rokok. Nah, kayak begitu. Jadi orang baca itu, oh berarti tidak ada asap rokok di sini. Kan positif ya kan? Kita tidak merokok jadi nyaman. Tidak ada asap rokoknya di sini. Kawasan bebas asap rokok. Jadi ketika kata bebas aja, bebas asap aja udah positif, udah terbangun kita. Udah merasa tersinggung yang merokok. Begitu mungkin Pak. Jadi baik, silakan dilanjutkan Pak ya. Oke, baik, saya akan tadi yang disebutkan tadi. Nah, yang sudah diterapkan seperti tadi kata-kata kawasan bebas asap rokok itu masih saya di SMP Negeri 1 Sipora Utara. Pertama, dinas kesehatan membuat plan atau memasang plan di situ langsung dinyatakan kawasan bebas asap rokok. Nah, pada saat itu langsung saya lihat ada di dalam itu berasap di situ. Oh, ini namanya kawasan bebas asap rokok. Nah, itu langsung saya datangi guru bahasa Indonesia. Apakah ini bahasa baku kawasan bebas asap rokok? Ternyata Bapak itu ada nggak sosialisasi dilakukan di lingkungan sekolah, sekolah kesehatan? Tidak. Nah, untuk itu harus ada sosialisasi. Tadi makanya bahasanya terlalu tinggi karena kawasan bebas asap. Namanya bebas, berarti bebas. Dan dikarenakan kalau bebas, ya. Nah itu yang dikarenakan karena bahasanya terlalu tinggi. Dan tidak di sini kita terapkan kawasan bebas. Kita harus jelaskan bebasnya seperti apa, kawasannya seperti apa. Kawasan tanpa asap rokok. Baik, mungkin masih ada tanggapan dari Pak Frans. Baik Pak, luar biasa ya. Ini dalam pilihan kata, dalam bahasa Indonesia namanya diksi. Ya, hanya pilihan kata bebas. Tadi kita sudah lihat kebutuhan dasar manusia ada kebebasan. Orangnya mau bebas. Ya, tidaklah berarti demikian sebenarnya. Ya, itu hanya bahasa kiasan. Betul kata Pak Ende, mungkin terlalu tinggi. Atau kita Bapak Ibu guru bisa berbagi atau berkolaborasi. Mungkin ada kata-kata yang tepat dari Ibu Guru Bahasa Indonesia, kira-kira yang bisa membangun. Kawasan tanpa Kira-kira ada dari Pak Ujang atau kalau kata-kata negatifnya yaitu dilarang merokok, ketika kita bangun menggunakan kata positif, kira-kira apa yang tepat? Yang saya usulkan tadi adalah kawasan bebas asap rokok. Rupanya bebas diartikan asap rokok boleh berkeliaran di mana-mana. Ada usulan? Ya silakan Pak Kepsek. Terima kasih, karena ini juga bagian dari lawan saya ini. Tapi apa boleh buat, karena kita adalah pendidik dan berada di wilayah pendidikan, mau tidak mau harus mengikuti aturan. Kata-kata kawasan bebas asap sebenarnya sudah sangat tepat. Hanya kitanya yang mempelajari pengertiannya sendiri. Jadi artinya sebenarnya kawasan itu dibebaskan dari asap rokok, bukan bebas asapnya yang berkeliaran, bukan begitu. Jadi pemahamannya yang kita pelajarikan. Jadi untuk ke depan, karena ini juga apa boleh buat, saya juga perokok berat. Maka untuk semester depan kita terapkan area smoking kita.
Jadi kita tidak bebas lagi merokok di seluruh gang. Kalau kawan-kawan, termasuk saya, tolong nanti Bapak Ibu kontrol di dalam, mana tahu saya merokok, toko aja pintu. Pak, kan Bapak kemarin yang ngomong tidak boleh merokok di dalam. Kita tetapkan kawasan bebas asap rokok kita area smoking kita di daerah komplek guru. Kalau mau merokok silakan ke komplek ke rumah-rumah guru. Jadi lingkungan sekolah kita bebaskan. Karena beberapa tahun yang lalu ada cuplikan kaki. Tentu kakinya itu tidak kaki saya. Sampai ke dinas, Pak Ores, kepala dinas sampaikan, ini apa ini Pak Bunda dulu? Nggak tahu Pak. Dibilang nanti nggak tahu. Karena puntung rokok ada pas di foto ada dekat kaki saya. Sepatu saya tahu Pak. Jadi untuk semester ke depan, mohon maaf, termasuk saya juga harus tahankan diri. Kita budayakan ini. Kalau kita mau merokok, merokoklah ke lingkungan perumahan guru. Di lingkungan sekolah, mohon maaf, termasuk saya nanti ingatkan karena saya juga perokok berat. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Kepsek. Jadi untuk penerapan budaya-budaya positif kita sudah mulai kita terapkan untuk semester pada semester depan. Terima kasih Bapak Kepsek, kita beri tepuk tangan, beliau langsung merespon pada kita. Walaupun mungkin sebagian dari kita mungkin keberatan biasa, di mana-mana apa yang kita tetapkan keputusan pasti ada gugatan. Itu gunanya pengacara dan advokat biasa di mana-mana. Kita akan mencoba. Ya. Jadi kita kembalikan kepada Ibu, mungkin masih ada satu penanya lagi, silakan Ibu. Oke, baiklah kepada Bapak Ibu guru hebat, silakan jika masih ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Pas. Ayo, kan? Oke. Baik, berarti sudah jelas ya, bisa kita terapkan di semester depan. Dan Bapak Kepala Sekolah telah mendukung itu melalui Pak Wakil yang sehari-hari bersama dengan kita, dan Bapak Ibu guru dengan juga nanti akan ada satu guru baru ya Pak, akan juga kita menerapkan pelan-pelan walaupun keberatan, walaupun saya sendiri yang juga artinya termasuk salah satu yang melanggar budaya positif ini, saya akan coba Bapak Ibu pelan-pelan. Demikian saya pikir untuk disimilasi budaya positif di sekolah kita. Mohon maaf kalau ada salah kata, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, yang membuat Bapak Ibu guru hebat semuanya merasa tersinggung, merasa tidak nyaman. Tapi ini adalah merupakan penerapan yang menjadi juga salah satu hak dan kewajiban kami sebagai calon guru penggerak yang ada di sekolah kita. Jadi kami ada 31 orang, 3 orang telah mengundurkan diri, tinggal kami 28 orang. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu. Selanjutnya masih akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, dan saya berjanji akan membuat Bapak Ibu merasa senang, merasa bahagia untuk bersama dengan kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Demikian saya pikir. Terima kasih banyak dan selamat siang. Baiklah, sebelumnya kita berikan dulu tepuk tangan kepada Pak Fran. Ya, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Pak Fran sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Sekolah Utara. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi kepada kita untuk dapat menerapkan budaya disiplin positif ini di sekolah kita, dan juga menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita nantinya menjadi calon guru penggerak juga di angkatan-angkatan selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya refleksi penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 Sipora Utara oleh salah satu perwakilan guru, yaitu Bapak Hende Roman. Kepada Pak Hende dipersilakan. Oke, terima kasih. Sebagai rasa hormat saya sebelum saya menyampaikan refleksi budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah,
yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, terus kepada Bapak Franciscus Capelius SS sebagai CDP Angkatan 10, juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang selalu sabar dan semangat di dalam mengikuti kegiatan yang sedang berlangsung ini. Nah, di sekolah kita di sini SMP 1 Sipora Utara, kami sebagai Dewan Guru juga bersama stakeholder di dalam untuk melaksanakan dan untuk melakukan sesuatu untuk membangun pendidikan khususnya di SMP 1 Sipora Utara, yaitu seperti yang dipaparkan dari Bapak Franciscus Capelius SS adalah 5S yang sudah kami lakukan ini. 5S, senyum, sapa, sopan santun, sabar, dan ditambah lagi berdoa. Jadi kami sudah menerapkan itu, baik itu di lokal, di lapangan pada saat apel pagi dan upacara bendera. Nah, selain itu juga kami sebagai guru juga sudah membudayakan hidup sehat, hidup bersih. Nah, salah satunya di situ hidup sehat itu semua warga sekolah sudah melakukan senam pagi setiap hari Sabtu. Maka ibu guru juga ikut senam bersama anak-anak bertanya. Itu pun kami ibu kita. Begitu juga untuk menerapkan budaya hidup sehat juga menjaga kebersihan di setiap lingkungan sekolah. Dan selain dari itu juga guru SMP 1 Sipora Utara bersikap rasa nasionalisme dan patriotisme. Memiliki rasa nasionalisme itu adalah sering menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak-anak, diajarkan setiap belajar disuruh bernyanyi itu dulu. Yang patriotisme itu selalu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin, Bapak Ibu guru juga anak-anak. Apapun bentuk kegiatannya itu selalu diikuti dengan baik. Jadi sebagai refleksi dari kami, itulah apa yang sudah kami lakukan di sekolah ini. Terima kasih. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Hengge. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri, Bapak Ibu guru hebat dimohon berdiri. Oke, selanjutnya doa penutup oleh Bapak Ujang. Kepada Pak Ujang dipersilakan. Bapak Ibu, mari kita berdoa semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu materi tadi dapat berguna bagi kita untuk penerapan
terutama di SMP Negeri Sipora Utara. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kami bersyukur padamu atas kelancaran kegiatan di simulasi budaya positif yang berguna untuk dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sipora Utara ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sangat bersyukur padamu telah menerima materi apa yang disampaikan tadi dalam kegiatan ini, sehingga apa yang disampaikan itu menjadi yang kami terapkan di sekolah, terutama di lingkungan SMP Negeri Sipora Utara. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami sadar atas kelemahan kami sadar atas kekurangan kami. Untuk itulah kami membutuhkan bimbingan-Mu untuk membangun citra budaya positif di sekolah. Hanya doa kami tujukan padanya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu guru hebat, dipersilakan duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat. Dengan demikian, kegiatan disimulasi budaya positif bersama Dewan Guru untuk diterapkan di SMP Negeri 1 Sipora Utara selesai.